Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah. Setelah cukup lama vakum, alhamdulillah kita mulai lagi kajian kita pada malam hari ini. Dan kajian ini rutin setiap Ahad malam Senin. Adapun kitab atau buku yang akan dibahas pada pembahasan sebelumnya adalah kitab At-Tibyan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Akan tapi karena beberapa pertimbangan dan lain hal, untuk sementara kita akan ganti kitab atau buku kepada kitab yang ditulis oleh Asy-Syekhul Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kitab ini berjudul Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, yaitu pembahasan fikih yang khusus membahas terkait bayi dan anak-anak. Walaupun kitab ini sebenarnya diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah menikah, baru menikah atau sudah lama menikah dan berencana untuk punya anak lagi. Walaupun begitu, jombloan ataupun jomblowati itu tetap diperbolehkan untuk mengkaji kitab ini sebagai bekal kalau nanti dia menikah. Dan ketika menikah, mesti diantara tujuannya selain ridha Allah adalah untuk mendapatkan anak, keturunan. Karena anak inilah yang kemudian menjadi harapan orang tua, baik dalam keadaan hidup atau sudah meninggal. Ketika hidup, dia akan membantu orang tuanya dalam segala hal. Sementara kalau sudah meninggal, dia akan mendoakannya, dan tentu itu akan menjadi amal jariahnya. Kita masuk pada bab yang pertama, al-babul awal, bab yang pertama, fi istihbabi talabil waladi, yaitu anjuran untuk berusaha mendapatkan anak. Jadi seorang yang sudah menikah, laki-laki dan perempuan, dia jangan mempunyai konsep sebagaimana yang diusung oleh orang-orang barat. Dulu pernah saya sampaikan terkait child free, yaitu dia menikah hanya sebatas senang-senang saja, tidak usah memproduksi anak. Jadi yang penting nikah, senang-senang, jalan-jalan, sudah itu saja. Dan ini adalah konsep yang digunakan, yang dipakai oleh orang-orang barat dan ditawarkan kepada kaum muslimin. Padahal Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya memperbanyak anak. Mau berapa? Mau 4, mau 5? Makanya orang-orang dulu ya, itu kan sampai belasan ada. Orang-orang dulu. Kalau sekarang malah cukup segini saja. Bahkan ada yang memprogramkan, yaitu keluarga berencana, di mana seorang keluarga itu insyaallah hanya cukup 2 anak. Sampai ada sponsornya 2 anak cukup. Artis dulu ya. Ya, alhamdulillah sekarang katanya sudah hijrah gitu ya. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan dia lebih dari 2 gitu. Walaupun dulu pernah mengatakan cukup 2 anak. Jadi anjuran untuk berusaha mendapatkan anak. Kalau kita mengaca pada pengalaman kita ataupun kawan-kawan kita ketika menikah dan belum
kunjung diberi momongan, itu bingungnya sangat luar biasa. Bingung. Dia datang ke dokter, dia datang ke herbalis, dia datang ke terapis, dia datang ke ini, hanya untuk mendapatkan keturunan itu tadi. Dan ini memang salah satu ujian orang yang menikah. Umumnya kalau menikah, Allah beri ujian dulu. Dia lama nggak punya anak, setahun, 2 tahun. Beda dengan orang yang melakukan naudzubillah perzinahan. Berzina sekali, kok kemudian positif. Itu pun bisa mudah menyembunyikan kehamilannya. Melahirkannya pun itu mudah. Ada yang lahir di semak-semak, ada yang lahir di dalam kelasnya, dan yang lainnya. Kalau orang yang sungguh-sungguh menikah, pertama sulit untuk mendapatkan itu ujian. Kemudian yang kedua, ketika sudah hamil itu mesti diketahui oleh halayak ramai. Ya karena biasanya pengumuman ya di status WA-nya, alhamdulillah istri saya positif gitu. Speknya difoto. Terus kemudian lahirannya ada yang sulit, ada yang sampai sesar, ada yang sampai ini. Itu semua adalah ujian. Makanya kemudian anjuran untuk berusaha mendapatkan anak itu adalah anjuran yang sangat kuat. Qala Allah Ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, maka sekarang campurilah mereka, yaitu jami'uhunna, dan juga carilah apa yang telah Allah tentukan kepada kalian. Farawa Syu'batu 'anil Hakam an Mujahid qala huwal waladu. Menurut para ulama yang dimaksud ketentuan yang ditetapkan kepada kalian adalah anak. Jadi kalau menikah memang selain mencari ridha Allah, ya nyari untuk mendapatkan anak itu. Wa qalahul Hakam wa Ikrimah wal Hasan al-Basri was-Suddi wad-Dhahhak, dan juga ini pendapat didukung oleh beberapa ulama besar. Wa arfa'u ma fi'i, hadis yang marfu dalam masalah ini, marwahu Muhammad bin Sa'din an abihi haddatsani ammi qala haddatsani abi an abihi an Ibni Abbas qala huwal waladu. Bahkan di dalam hadisnya juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sanadnya adalah marfu, dikatakan bahwa maksudnya dalam ayat ini ya anak gitu. Jadi kita memang fal'ana bashiruhunna, campurilah mereka, wabtagu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tentukan pada kalian, ya nyari anak itu. Ya tentunya yang sudah menikah secara sah. Wa qala Ibnu Zaid wa huwa al-jima', menurut Ibnu Zaid yang dimaksud dalam hal ini adalah al-jima', yang nanti pada akhirnya akan menghasilkan anak juga. Wa qala Qatadah ibtagur rukhsata allati kataballahu lakum. Qatadah mengatakan dalam menafsirkan ayat ini agak berbeda, maksudnya apa? Carilah rukhsah yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi campurilah istri-istri kalian, kemudian carilah rukhsah yang telah Allah berikan kepada kalian. Maksudnya gimana? Apa hubungannya dengan campurilah mereka dan carilah yang sesuatu yang Allah tetapkan pada kalian? Kok kemudian Qatadah mengatakan rukhsah? Ternyata ayat ini ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Di mula-mula atau awal-awal Islam, ketika bulan Ramadan sebulan penuh, maka laki-laki dan perempuan yang sudah menikah tidak boleh bercampur sama sekali. Jadi nggak boleh. Ramadan ya sudah puasa dhahiran wa batinan, siang nggak makan nggak minum, malam tidak berkumpul dengan istri. Nah kemudian Allah beri rukhsah kepada umatnya, kepada hambanya, bahwa kemudian boleh, ya kan, uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu ayatnya, dan kaitannya juga dengan ini. Jadi pada mulanya memang nggak boleh sama sekali, Pak. Namun kemudian Allah memahami hal itu. Dari situlah kemudian Qatadah, Al-Imamul Qatadah mengatakan bahwa ya yang dimaksud rukhsah gitu. Dulunya nggak boleh, ya sekarang sudah diperbolehkan. Wa an Ibni Abbasin riwayatun ukhra qala Lailatul Qadar. Menurut Ibnu Abbas itu ada penafsiran lain. Jadi Ibnu Abbas itu di sisi lain
pernah menafsirkan bahwa ini adalah anak, namun di sisi lain beliau pernah menafsirkan juga bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Maksudnya bagaimana? Mencampuri istri, kemudian carilah apa yang Allah tetapkan pada kalian. Maksudnya adalah Lailatul Qadar. Kembali lagi bahwa ayat ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Kalaupun Allah telah memberi rukhsah untuk kemudian basyiruhunna, yaitu mencampuri istri kalian, jangan lupa di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Itu juga harus dicari. Walaupun Allah tuntunkan melalui nabinya untuk mendapatkan anak, jangan lupa di bulan Ramadan juga ada Lailatul Qadar. Makanya kemudian Ibnu Abbas dalam riwayat lain menafsirkan yang dimaksud adalah ya Lailatul Qadar gitu. Nah, wa tahqiqu an yuqala. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa dalam masalah ini, tahqiq dalam masalah ini adalah lamma khaffafallahu 'anil ummati bi ibahatil jima'i lailatas shaumi ila tulu'il fajri wa kana al mujami'u yaghlibu 'alaihi hukmu syahwati wa qada'ul watari hatta la yakadu yakhturu bi qalbihi ghairu dzalik arsyadahum. Tatkala Allah memberi keringanan kepada umat Rasulullah ini, keringanan apa? Bi'ibahatil jima'i lailatas shaum, yaitu diperbolehkannya mencampuri istri di malam Ramadan. Batasnya sampai kapan? Sampai munculnya fajar, yaitu sampai subuh. Kalau sudah subuh berkumandang adzan, ya sudah tidak boleh lagi untuk kemudian berkumpul. Wa kana al-mujami'u yaglibu 'alaihi al-hukmu syahwati. Sedangkan orang, maaf dalam kekeluargaan yang sudah berkeluarga, orang yang sudah punya keinginan untuk mencampuri istrinya, maka yaglibu alaihi hukmu syahwati, maka dia akan dikalahkan oleh syahwat. Udah lupa segalanya, Pak. Kalau istrinya sendiri aman. Kalau berzina dengan orang lain sehingga lupa padahal mertuanya, ini repot ini. Sehingga lupa padahal menantunya, bahaya ini. Kan gitu kasusnya katanya. Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Itu sebagai pelajaran juga kepada kita agar berhati-hati. Wa qada'ul watari hatta la yakadu yakhturu biqalbihi ghairu dzalik. Sampai-sampai tidak ada gerakan di dalam hatinya kecuali hanya itu saja. Orang kalau sudah dikalahkan oleh syahwatnya. Makanya sampai ada pepatah Arab ya, idza qama dzakar umiya al-basar. Kalau sudah koma Zaidun, maka mata sudah petang. Kalau sudah tegak berdiri, maka mata sudah petang, tidak melihat lagi. Itu istilah saja. Arsyadahumullahu ta'ala ila an yatlubu ridahu fi mithli hadhihi al-ladzati. Lah, ketika orang yang ingin mencampuri istrinya dikalahkan oleh syahwatnya sampai tidak ada keinginan kecuali hanya itu saja, Allah kemudian memberi petunjuk, arsyadahum. Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk mencari ridhanya fi mithli hadhihi al-ladzati, yaitu ridhanya Allah dengan seperti kelezatan ini. Sebenarnya orang kalau sudah dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dia akan merasa lezat, bahkan lebih lezat dari apapun, termasuk lebih lezat dari mencampuri istrinya. Jadi dia benar-benar menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama kita, para aslafun sholihun, mulai dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga ulama setelahnya, mereka ketika beribadah kepada Allah, maka sudah tidak sadar lagi apa yang terjadi di sampingnya. Jangankan sampai kepada itu ya, ada beberapa kejadian yang kontemporer saja, ketika terjadi gempa dia sholat masih dengan tenangnya, bahkan hanya bersendenkan kepada dinding masjidnya, karena memang saking menyatunya, saking tunduknya, saking lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita mungkin
Tidak sampai ke sana Pak ya, ada gempa sedikit aja udah langsung mencolot gitu ya. Karena rasa itu masih belum ada. Makanya kita harus memupuk bagaimana agar kemudian kita lezat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Ramadan jangan hanya itu saja. Ini loh, ridha Allah juga lezat sekali, sangat nikmat sekali ketika dekat kepada Allah. Wala yubashiruha bihukmi mujarrati syahwati. Dan ingat, jangan sampai mencampuri istri itu hanya sekedar menunaikan syahwat saja. Padahal di sana ada pahala. Makanya kemudian Rasulullah pernah bersabda bahwa fi buqi ahadikum shadaqatun, bahwa di dalam kemaluan kalian itu ada sedekah. Ketika kalian mencampuri istrinya, kalian mendapatkan pahala besar. Sahabat kaget, Pak. Loh Rasulullah, kita melakukan itu dapat pahala besar. Kemudian Rasulullah memberikan analogi. Bagaimana menurut kalian kalau kalian naudzubillah berzina dengan orang lain, apa dosanya? Apa hukumannya? Kemudian sahabat menjawab, ya besar sekali. Di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dirajam kalau sudah nikah, di akhirat lebih parah lagi gitu kan. Begitu juga kata Rasulullah ketika meletakkan pada tempatnya dengan cara yang halal. Seperti ini. Makanya yang sudah beristri jangan hanya semata-mata syahwat saja. Manusia adalah diberi insting oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi naluri yaitu gharizatun nau, naluri untuk ingin berkembang dia. Tapi jangan hanya sekedar itu saja. Tetap diupayakan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bal yabtagu biha ma kataballahu lahum minal ajri, akan tetapi dia harus menyertakan niat ingin mencari pahala Allah, ingin mencari ridha Allah. Pertama, yang kedua wal waladi, dan juga ingin mendapatkan anak alladzi yakhruju min aslabihim, yang nantinya anak itu akan keluar dari tulang sulbi mereka. Ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a. Anak-anak itu nanti akan menyembah kepada Allah, tidak akan menyekutukannya dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Ya tentu ini merupakan nilai plus bagi orang tua ketika mempunyai anak yang soleh, yang menghamba kepada Allah dengan sesungguhnya, dia mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkannya, maka pahala terus akan mengalir kepada orang tuanya. Kan gitu dalam hadisnya, awaladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Wa yabtagu ma abahallahu lahum minar rukhsati, jangan lupa juga kata Ibnul Qayyim, cari juga sesuatu yang telah Allah bolehkan bagi mereka minar rukhsati, berupa rukhsah, yaitu tadi jima itu tadi, bihukmi mahabbatihi liqabili rukhwasihi, yaitu dengan bukti bahwa kita mencintai Allah. Apa buktinya? Menerima rukhsah yang telah Allah berikan. Fa innallaha yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi, karena Allah sesungguhnya menyukai, mencintai hambanya yang mengambil rukhsah yang Allah berikan, kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, sebagaimana Allah tidak suka maksiatnya dilakukan. Kalau kita melakukan perjalanan, ya kan, perjalanan dari sini ke arah yang jauh dan itu sampai 84 km atau 100 kilo, maka di situ kita diperbolehkan meninggalkan puasa. Kan begitu dalam hukum fikihnya. Nah, kalau misalkan saya kuat nih berangkat ke Surabaya misalnya, nggak usah saya pokoknya puasa, kuat saya. Tetap yang lebih utama antum tinggalkan puasa. Tentunya dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam ilmu fikih ya, keluarnya sebelum fajar dan yang lainnya, keluar dari rumahnya sebelum adzan subuh kayak gitu, atau berangkat malam. Makanya kemudian disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di perjalanan juga kemudian kita diberi rukhsah oleh Allah untuk mengqashar salat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Antum walaupun sehat walafiat, kuat luar biasa, tetap lebih baik antum sholat qashar 2 rakaat, karena ini adalah rukhsah dan Allah menyukai rukhsah yang telah Allah berikan kemudian diambil oleh kita. Kata Rasulullah, sadaqatun sadaqahullahu ila ibadihi, jadi satu sedekah
yang Allah berikan kepada hambanya, dan Allah sangat suka kalau sedekahnya diambil oleh hambanya. Wa mimma kataballahu lahum, termasuk sesuatu yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya, pertama Lailatul Qadar, adalah Lailatul Qadar. Itu Allah tetapkan, sehingga jangan lupa untuk tetap mencari Lailatul Qadar itu. Fa umiru an yabtaguha, maka mereka diperintah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian titik, lakin yabqa an yuqala fama ta'alluqu dzalika bi ibahati mubasyarati azwajihim. Kemudian beliau di sini memberikan pertanyaan kepada kita, lalu apa kolerasinya, kaitannya hal itu bi ibahati mubasyarati azwajihim, yaitu dengan kebolehan mencampuri istri-istri mereka. Hubungannya apa? Kan tadi disebutkan bahwa maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah Allah tetapkan kepada kalian. Hubungannya apa? Dengan diperbolehkannya mencampuri istri itu. Fayuqalu fihi irsyadun. Di dalam ayat ini dan penjelasan yang tadi disampaikan itu ada irsyad. Irsyad itu petunjuk ya. Petunjuk dari Allah ila an la yashghalhum ma ubihalahum minal mubasyarati an talabi hadhihi lailah allati hiya khairun min alfi syahrin. Adalah petunjuk agar mereka tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang diperbolehkan dilakukan pada malam Ramadan, yaitu bercampur dengan istri. Jangan sampai hal itu menyibukkan dari mencari Lailatul Qadar. Walaupun memang diperbolehkan, tapi jangan lupa ada di sana ketentuan lain, yaitu adanya Lailatul Qadar, di mana lebih baik dari 1000 bulan. Faka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqulu, seakan-akan Allah berfirman, uqdu wa tarakum min nisaikum lailatas siyam. Seakan-akan Allah berfirman begini, tunaikanlah hajat kalian kepada istri kalian di malam Ramadan, tapi wala yashghalukum dzalika an ibtiga'i ma kataballahu lakum min hadhil lailah. Tapi jangan sampai hal itu menjadikan kalian sibuk untuk mencari Lailatul Qadar ini. Jadi intinya ayat yang tadi di sini, boleh kalian mencampuri istri kalian di bulan Ramadan, di malam harinya maksudnya, akan tapi jangan lupa bahwa di bulan Ramadan di sana ada Lailatul Qadar. Tapi tetap bisa jadi orang yang melakukan di saat itu, suami istri yang melakukan di malam Ramadan itu, bisa jadi Allah menciptakan anak dengan perbuatan itu di malam Ramadan ini. Walaupun dia ingin melakukan perintah Allah, yaitu untuk mendapatkan anak, memperbanyak anak, tapi tetap jangan lupa juga untuk mencari Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Wa an Anasin qala, kemudian sekarang pindah hadis ya, riwayat dari Anas bin Malik, yaitu berkaitan dengan keutamaan mendapatkan anak. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk menyediakan ba'ah. Ba'ah itu ada ulama yang mengartikan sebagai mahar, ada juga yang mengartikan sebagai nafkah, ada juga yang mengartikan dua-duanya, mahar dan nafkah. Jadi seseorang yang akan menikah itu harus ada persiapan harta. Walaupun kita kan ikhlas karena Allah, bukan begitu. Ini akan bersama dengan anaknya orang. Karenanya kemudian dalam Islam ada ketentuan, oh ada maharnya, oh nanti ngasih nafkah. Makanya Rasulullah, man yastati'u minkum alba'ata falyatazawwaj. Jadi barang siapa yang mampu untuk sudah menyiapkan ba'ah, mahar ada, nafkah secara perkiraan ke depannya itu ada, walaupun tidak banyak-banyak amat gitu kan, yang penting ada, maka dia sudah diperbolehkan untuk menikah. Wa yanha 'anit tabattuli nahyan syadidan, dan Rasulullah melarang untuk tabattul. Tabattul itu
dia itu tidak menikah, Pak. Tidak menikah, mengharamkan diri untuk tidak menikah, kependetaan, seperti pendeta dalam agama Nasrani. Jadi dia itu memang tidak menikah. Apa istilahnya? Rahib, kerahiban gitu. Bukan jomblo ya gitu. Kalau jomblo yang kemudian tidak menikah, kan mereka hanya belum ada kesempatan aja gitu kan. Kerjaan belum ada, mental belum mateng, gitu saja gitu. Adapun beberapa ulama yang tidak menikah, ya kan ada beberapa ulama yang tidak menikah, diantaranya Al-Imam An-Nawawi, itu enggak menikah, termasuk juga diantaranya Ibnu Taimiyah. Dalam satu riwayat beliau tidak menikah gitu. Nah, mereka itu bukan dalam rangka melakukan apa yang dilarang oleh Nabi, mereka itu hanya bisa dikatakan lupa lah ya. Jadi mereka lebih mendahulukan ilmu. Alladzina atharul ilma 'ala zawaji. Jadi mereka mendahulukan ilmu ketimbang menikah. Ada juga yang kemudian lupa gitu. Lupa untuk menikah. Beda dengan orang sekarang yang berangan-angan terus, jomblo-jomblo, yang kapan nikah. Nah, jadi Rasulullah sangat melarang keras adanya tabatul, sistem rahbaniyah, yang mana dia tidak menikah, nahyan syadidan, dengan larangan yang sangat keras. Wa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumul qiyamah. Menikahlah kalian. Ayo nikah kalian dengan cara yang syar'i. Menikahi siapa? Al-wadud. Wadud ini adalah wanita yang penuh dengan kasih sayang. Kalau dilihat secara zahirnya ini wanita kok kasar, cari yang lain. Jadi wanita yang dipilih ya kan sudah menikah semua ya, insyaallah semuanya penyayang semuanya. Buktinya sudah punya anak gitu, berarti sangat penyayang. Jadi kalau sudah dalam rangka pencarian gitu, itu kok kasar banget, ngomongnya enggak tertata, omongannya kasar, maka kata Rasulullah itu tidak recommended. Jadi harus al-wadud, mempunyai rasa cinta kasih yang tinggi, omongannya lembut, sopan pada orang lain, dan yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, al-walud. Tazawwajul wadud al-walud. Yang kedua adalah al-walud. Ini apa? Walud ini adalah wanita yang subur. Wanita subur maksudnya bagaimana? Secara prediksinya dia akan banyak anak. Loh kok bisa tahu kita? Memprediksi dari mana? Memprediksi dari ibunya. Ibunya punya anak berapa? Artinya dia punya saudara berapa? Oh saudaranya 3 misalnya, itu sudah masuk. Oh saudaranya 4, 5, apalagi belasan. Kemudian kalau enggak ada, misalkan dia cuman seorang misalnya, lihat bibinya, karena bibinya juga darah dagingnya juga gitu. Berapa bibinya itu punya anak? Nah kemungkinan juga subur juga gitu, dan seterusnya. Nah itu yang dimaksud dengan al-walud. Karenanya kalau misalkan, apalagi sekarang ya sudah bisa dideteksi bahwa oh sampean mandul secara medis gitu kan, entah di rongsen atau apa, ini sampean mandul, tidak akan punya anak. Maka bagaimana hukum menikahinya? Ya boleh-boleh saja, cuman tidak recommended. Kenapa? Karena di antara tujuan menikah adalah ya mendapatkan anak, apalagi ya tentu selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Rasulullah apa? Fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku mukatsirun, akan membanggakan kalian ketika kalian banyak. Mukatsir itu orang yang banyak. Saya membanggakan kalian kalau banyak. Membanggakan kepada siapa? Kepada para nabi, yaitu pada hari kiamat nanti. Pernah suatu ketika Rasulullah ketika Al-Isra wal Mi'raj melihat sekelompok manusia yang sangat banyak. Kemudian Rasul bertanya, ini siapa? Kemudian Jibril mengatakan, itu umat Nabi Musa. Lalu kemudian Rasulullah sedih. Jibril kemudian mengatakan, wahai Nabi, coba lihat ke arah sana. Dilihat ternyata lebih banyak. Ternyata siapa? Itu adalah umatmu. Iyalah Nabi terakhir sampai nanti kiamat itu masih umatnya yang memeluk agama Islam. Makanya Rasulullah sangat bangga kalau mempunyai umat yang banyak anaknya.
bukan 2 anak cukup. Jadi harus diperbanyak, ya kan? Sudah ada berapa? Saya kemarin lama nggak jumpa kawan gitu. Terakhir saya tahu dia anaknya 2 atau 3 gitu. Dapat berapa lama nggak jumpa? Jumpa kemarin akhirnya tanya berapa anaknya? 5 katanya. Banyak sekali. Iya, alhamdulillah. Anaknya kecil-kecil. Nah itu bagus itu. Nah, dan Rasulullah sangat bangga sekali. Ya, yang masih 2, yang masih 3, ayo kita nambah lagi gitu. Oh ini sudah nggak mampu Ustaz, nah, cari ladang yang baru. Ya kan, nisa'ukum harthul lakum, kan istri-istri kalian adalah ladang kalian. Nisa'ukum harthul lakum. Nah, ala kulli hal. Nah, rawahul Imam Ahmad wa Abu Hatim fi sahihihi. Kemudian wa an Ma'qil bin Yasar qala, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala, ja'a rajulun ila nabiyyi, ada seorang datang pada Rasul, faqala inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin, ya Rasulullah, saya menargetkan seorang wanita yang dzata hasabin, dia mempunyai kedudukan yang tinggi di antara kaumnya, dia mempunyai kekayaan yang banyak, wa jamalin, dan juga cantiknya luar biasa. Kemudian, tapi ya Rasulullah, wa innaha la talidu, hanya saja dia mandul. Jadi dulu sudah bisa diketahui ya dengan dokter, bukan dokter mungkin dulu ya, dukun beranak lah, bisa dilihat, oh sampean nggak akan lahir lagi gitu. Dia bilang, ya Rasulullah, dia nggak akan lahir. Afa atazawwajuha, boleh nggak saya menikahi wanita ini? Dia mandul wahai Nabi. Qala la, oh nggak boleh. Di sini larangannya bukan larangan haram, tapi larangan yang makruh saja. Jangan, nggak bagus itu. Kemudian orang itu pergi gitu. Di sisi di kesempatan yang lain dia datang lagi, tsumma atahu tsaniyah, datang lagi pada Rasulullah untuk kedua kalinya, fanahahu, dia bilang lagi, kemudian Rasulullah enggak boleh 2 kali. Tsumma atahu tsalitsata, kemudian orang tersebut datang lagi kepada Rasulullah untuk ketiga kalinya, mengutarakan maksud yang sama. Ini kalau sudah cinta ya, di depannya Nabi sekalipun, orang kalau sudah dibutakan oleh cinta, maka siapapun di depannya dia tidak akan mendengar. Ini bukan kemudian saya mengatakan sahabat ini dibutakan oleh cinta, tidak. Pelajaran yang kita ambil, kalau kemudian sudah cinta berat, cinta mati gitu kan, tai kucing rasa coklat katanya. Sampai kemudian ketiga kalinya dia datang, dan Rasulullah akhirnya mengatakan, tazawwajul wadud fa inni mukatsirun bikum. Rawahu Abu Daud wan Nasai. Hadisnya sama dengan yang tadi dan pembahasannya sama hadisnya. Sampai ditegur kayak gitu. Cari yang banyak anaknya, cari yang pengasih, yang penyayang. Nah, wa an Abdullah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, unkuhu ummahatil aulad, nikahila ummahatul aulad. Ummahatul aulad ini di dalam pembahasan fikih, dia adalah budak perempuan, digauli oleh tuannya, hamil dan melahirkan, jadilah ummul aulad. Ummul walad kalau jamaknya ummahatul aulad. Kalau budak perempuan saja, maka statusnya budak. Ummahatul aulad ini beda, Pak. Budak juga, tapi sekali melahirkan anak, status masih budak. Ketika suaminya mati, dengan otomatis jadi orang merdeka. Ini ummahatul aulad. Dan Sayyidina Ali sangat banyak mempunyai ummahatul aulad. Sangat banyak, maksudnya lebih dari 3 gitu. Nah, makanya keturunan Sayyidina Ali dari yang istri-istri yang selain Fatimahuz Zahra itu banyak. Nah, kemudian wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, fa inni mukatsirun fa inni ubahi bikumul yaumal qiyamah. Rawahu Imam Ahmad. Nah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati. Nikah itu termasuk sunnahku. An-nikahu sunnati. Dalam riwayat lain tidak ada minnya. Ada orang
santri baru belajar ya, terus baca tulisan an-nikahu santai karena nggak ada harkatnya, sehingga dia nggak nikah ya. Sunnati itu kan kalau nggak ada harkatnya kan santai. Sunnati ya, sunnahku, artinya jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Bahkan nikah ini adalah jalannya para rasul dan nabi. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu semuanya menikah. Bahkan Nabi Isa sekalipun, walaupun riwayatnya yang terkenal kepada kita, beliau belum sempat menikah kan, sudah diangkat duluan oleh Allah, tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa ya beliau sempat menikah juga gitu. Karena ayatnya yang berkaitan dengan hal ini bahwa semua para nabi itu adalah menikah dan bahkan berketurunan. Naam ala kulli hal. Jadi nikah itu adalah sunnah Rasulullah. Wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku ya berarti bukan golongan saya, kata Nabi. Wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Sama redaksinya bahwa kita menikah di antara tujuannya adalah memperbanyak keturunan sehingga Rasulullah menjadi bangga nanti pada hari kiamat. Wa qad rawa Hammad ibnu Salamah. Ternyata orang barat itu tahu hal ini. Perkembangan populasi kaum muslimin yang daerah-daerah atau negara di mana di sana kaum muslim adalah mayoritas, itu perkembangannya sangat pesat sekali. Beda dengan barat sendiri. Jangankan itu ya, wong mereka juga melegalkan pernikahan sesama jenis yang pasti tidak akan mempunyai keturunan. Kalau kita ambil contoh bagaimana di Jepang, ya kan, bahkan pemerintahannya akan memberikan hadiah yang besar kepada warganya, masyarakatnya apabila mereka mau hamil dan melahirkan. Tapi tingkat kehamilan dan kelahiran sangat sedikit. Berbeda dengan negeri-negeri yang dihuni oleh kaum muslimin. Mulai dari di Arab bahkan di Indonesia sangat menjamur. Itu dibaca oleh orang-orang barat, yaitu harus dibatasi hanya 2 saja gitu. Nah, makanya itu yang nggak usah ikut gitu kan. Nah, KB juga tapi keluarga besar, bukan itu. Wa qad rawa Hammad ibnu Salamah an Asim an Abi Shalih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la turfa'u lahu ad-darajatu fayaqulu ay rabbi anna li hadha. Nanti pada hari kiamat ketika persidangan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang hamba di mana dia diberikan derajat yang sangat tinggi. Derajatnya tinggi. Pahalanya kok menggunung gitu kan. Tapi dia merasa tidak melakukan. Makanya kemudian dia berkata kepada Allah, fayaqulu ay rabbi ya Allah, anna li hadza, dari mana saya dapat ini? Ini saya kok dapat pahala banyak sekali di sana di sini sampai dibangunkan di surga seperti ini. Ini dari mana? Saya enggak melakukan ya Allah. Kemudian Allah berfirman dalam hadits ini, bistighfari waladika laka min ba'dik, yaitu dengan istighfarnya anak-anakmu setelah engkau. Kalau anaknya 1, maka istighfarnya ya 1 juga. Ya untung-untung kalau berkali-kali. Kalau 2, istighfarnya 2 juga. Kalau 5 gimana? Istighfar banyak sehingga pahalanya semakin banyak orang tua ini. Dan hadis ini sebagaimana beliau katakan di sini adalah isnaduhu sahih wa rijaluhu thiqat. Jadi sanadnya sahih, benar memang Rasulullah mengatakan demikian. 1 itu sudah kita luar biasa, anak kita akan mengistighfarkan kita, ya Allah ampunilah bapak ibu saya, ya Allah kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi saya saat kecil. Kalau 2, doa lagi satunya. Terus kemudian kalau 3, sangat luar biasa. Makanya nggak kebayang kalau anaknya sampai belasan, itu kan ada sampai belasan anaknya itu. 10, 11 ada. Orang-orang kuno biasanya ya. Saya sendiri kalau semuanya hidup itu hampir 10 saudara itu. Cuman banyak yang meninggal, tinggal 4 saja. Kayak gitu. Jadi sangat luar biasa mempunyai anak itu, subhanallah. Itu memang yang dicari setelah ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa mimma yuraghibu fil walad. Termasuk kemudian hal yang kemudian membuat kita semakin
kuat keinginan untuk nambah anak ya, untuk nambah anak ya. Ini kan masih 2 ini ya, nambah lagi nanti ya. Sudah umur berapa ini? Ya, dikit lagi, 1 paragraf lagi kita selesaikan. Jadi ada sesuatu yang membuat kita termotivasi untuk nambah anak adalah apa? Hadis. Rawahu Muslimun, yang diriwayatkan oleh Muslim fi sahihi, dalam kitab sahihnya. Jadi hadis ini sahih, bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. An Abi Hassan qala tufiya ibnani li. Abu Hassan ini punya 2 anak yang telah meninggal dunia. 2 anaknya meninggal dunia. Faqultu li Abi Hurairah, lalu kemudian saya datang kepada Abi Hurairah, Abu Hurairah, saya punya 2 anak meninggal dunia. Sedih dia, cerita kepada Abu Hurairah. Lalu kemudian sami'ta min Rasulillah haditsan tahaddatsnahu yutayyibu anfasana an mautana. Kenapa? Cek 1. Maksudnya yang situ dimatikan. Maksudnya suara nah. Katanya Abu Hassan, wahai Abu Hurairah, saya punya 2 anak meninggal dunia. Coba ceritakan 1 hadis yang bisa membuat hati saya senang ketika ditinggal oleh orang-orang tersayang dari kita. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Na'am." Rasulullah SAW bersabda, "Sigaruhum da'amisul jannati." Anak-anak mereka yang kecil yang telah meninggal itu adalah da'amisul jannati, adalah anak-anak surga. Jadi mereka pasti ada di surga. Anak kecil yang meninggal dunia dan dia belum balik, dia tempatnya di surga karena tidak ada taklif bagi dia. Yalqa ahaduhum abahu, di mana mereka itu akan mencari ayahnya. Dalam riwayat lain juga abawaihi, yaitu ayah dan ibunya. Jadi anak yang meninggal dunia saat masih kecil, dia sudah nunggu di surga nyari orang tuanya. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Fayakhudhu binahiyati thawbihi, ketika ayahnya sudah ketemu, maka ujung bajunya ditarik oleh sang anak. Au yadihi, atau ditarik tangannya. Ayo ayah ikut saya ke surga. Kama akhadha ana bisonifati thawbika hadha, sebagaimana kemudian Rasulullah mencontohkan kepada Abu Hurairah, sebagaimana saya pegang ujung bajunya kamu ini, wahai Abu Hurairah. Jadi anaknya akan geret orang tuanya. Kan gitu ya biasanya anak kecil kalau ngajak kita, digeret inilah, digeret tangan lah gitu kan. Dan kebiasaan itu sampai di surga gitu, tetap geret orang tuanya. Fala yufarikuhu, dan anak ini tidak akan meninggalkan orang tuanya hatta yudkhilahullahu wa abahu aljannata, sampai Allah memasukkan anak ini dan ayahnya ke dalam surga. Ini diantara yang kemudian memotivasi kita agar menambah anak lagi. Karena punya anak itu dalam semua sisi sama-sama beruntung. Apakah anak kita misalkan saat kecil meninggal dunia, untungnya seperti ini, sudah nunggu di surga. Misalkan tidak meninggal, dia sampai tua, dia akan mendoakan kita juga. Waladin sholihin yad'ulahu. Bahkan kita meninggal dunia akan terus ada asupan gizi pahala kepada kita. Ya tentunya ketika kita mengajari adab yang betul ya, agama yang betul, bukan kemudian anaknya nanti jadi preman, menjadi orang yang tidak benar kayak gitu. Nah, jadi sangat luar biasa hadits ini, bahwa misalkan ada anak kita kemudian meninggal, itu sudah langsung nunggu di dalam surga. Wa qala Waqi' haddatsana Syu'bah an Muawiyah ibn Qurra an abihi anna rajulan kana ya'ti an-nabiyya wa ma'ahu ibnun lahu. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dia membawa anaknya. Ya kayak kita kajian mungkin bawa anak gitu kan ya. Lalu kemudian faqala lahu an-nabiyyu atuhibbuhu? Apakah kamu mencintai anakmu? Kata Rasulullah. Tanya, kamu cinta enggak sama anaknya?
Kemudian faqala ya Rasulullah ahabbakallah kama uhibbuhu. Wahai Rasulullah, Allah mencintai engkau sebagaimana aku juga mencintai anakku ini. Jadi cintaku kepada anakku sama seperti cintanya Allah kepada engkau ya Rasulullah. Artinya apa? Cintaku sangat besar kepada anakku ini. Fafaqadahu. Kemudian selang beberapa lama Rasulullah lama tidak jumpa dengan orang ini. Fafaqadahu. Faqadah itu kehilangan, lama tidak jumpa. Lalu akhirnya Rasulullah bertanya, "Ma fa'ala ibnu fulan?" Apa yang terjadi pada anaknya fulan dulu yang pernah kesini itu? Qalu, kemudian sahabat lainnya berkata, "Ya Rasulullah, mat." Wahai Rasulullah, itu anaknya yang sangat dicintai oleh ayahnya meninggal dunia. Wahai Rasulullah. Faqala an-nabiyyu li abihi, lalu kemudian Rasulullah berkata kepada ayahnya, tentunya setelah dipanggil Rasulullah bertakziah, menasihati agar sabar. Lalu kemudian Rasul bersabda, "Ama tuhibbu, tidakkah kamu suka an la ta'tiya baban min abwabil jannati, bahwa kamu tidak sampai pada satu pintu dari pintu-pintu surga, illa wajadtahu yantaziruka alaihi, kecuali anakmu sudah standby di pintu surga." Jadi sudah standby duluan gitu, nunggu gitu. Pasti kenal sudah, ya ini anak saya ini sudah nunggu. Dan ketika sudah bertemu dengan orang tuanya, maka dia tidak akan berpisah dengan orang tuanya kecuali dimasukkan ke dalam surga juga. Sangat luar biasa. Faqala rajulun alahu khasatan ya Rasulullah. Kemudian orang itu berkata, "Ya Rasulullah, ini apakah khusus pada orang yang itu? Apakah khusus sama fulan yang cinta anaknya kemudian mati? Apakah khusus orang ini?" Kemudian Rasul bersabda, "Aulikullina." Kata sahabat, "Apakah juga untuk kami ya Rasulullah? Kabar gembira ini apakah khusus orang itu atau juga untuk kami?" Qala bal likullikum. Rasul bersabda, akan tapi untuk kalian semuanya. Jadi barang siapa yang kemudian punya anak kecil lalu meninggal dunia, maka sama dengan orang ini. Ini bukan kemudian kita, oh mudah-mudahan nanti punya anak mati ya, gitu. Jangan gitu. Mudah-mudahan nggak boleh gitu. Enggak, maksudnya seumpama. Jangan kemudian ambil zahirnya saja lalu kalau gitu lebih enak mati saja. Nggak boleh seperti itu. Nah, qala Ahmadu haddatsana Abdus Samad haddatsana Abdur Rabbih Ibnu Barik Al-Hanafi haddatsana Simak Abu Zumail Al-Hanafi qala sami'tu Ibnu Abbas yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu faraton min ummati dakhalal jannah. Barang siapa yang mempunyai faraton, faraton adalah dua anak, faratun itu satu anak, faratoni dua, tapi anak ini meninggal dunia lebih dulu daripada kedua orang tuanya. Kalau sudah mempunyai dua anak yang meninggal lebih dulu daripada orang tuanya, min ummati dari kalangan umatku, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Maka dia akan masuk surga. Faqalat Aisyah berkata radhiyallahu anha, bi abi anta wa ummi. Ini biasa ungkapan orang Arab, bi abi anta wa ummi, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Faman kana lahu faratun, lalu bagaimana dengan orang yang kalau cuma farat, yaitu satu anak yang meninggal dulu sebelum ayah dan ibunya, meninggal saat kecil. Faqala wa man kana lahu faratan ya muwaffaqah, begitu juga kana lahu faratun ya muwaffaqah, orang yang anaknya meninggal satu anak, ya muwaffaqah, wahai muwaffaqah. Muwaffaqah ini adalah julukan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu punya julukan yang banyak, Pak. Di antaranya adalah muwaffaqah. Muwaffaqah artinya adalah orang yang diberikan taufik. Termasuk Aisyah itu julukannya apa? Ummul Mukminin, karena jelas menjadi istri Rasulullah. Kemudian ada Habibatu Rasulillah, karena memang beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah cinta semua pada istrinya. Kemudian ada juga Mubarra'ah. Mubarra'ah itu adalah tentang surat Bara'ah, Taubah. Bara'ah Taubah kan? Surat Bara'ah, di mana ketika Allah membebaskan Sayyidah Aisyah dari hadithul ifki, yaitu ketika beliau dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Kan dituduh itu. Nah, kemudian turunlah ayat itu. Kemudian julukannya Mubarra'ah. Ada juga Thaibah.
Dalam ayat at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Nah, itu diantaranya untuk Aisyah. Kemudian ada Siddiqah, Humairah, Aish. Aish itu dengan membuang taknya, panggilan sayang dari Rasulullah. Atau Uwais, ya Aish gitu. Kayak gitu. Gitu ya. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah nggak ada pertanyaan ya, karena waktu sudah memasuki Isya. Alhamdulillah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.